Dahulu kala, di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Ia dikaruniai hati yang lembut, wajah yang cantik, dan budi pekerti yang luhur. Bawang Putih hidup bahagia bersama ayahandanya, seorang saudagar yang sukses, dan ibundanya yang penuh kasih. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ibunya jatuh sakit dan akhirnya berpulang, meninggalkan duka mendalam bagi Bawang Putih. Ayah Bawang Putih yang merasa kasihan melihat putrinya kesepian, memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda yang sudah memiliki seorang putri bernama Bawang Merah. Di awal pernikahan, Ibu Tiri dan Bawang Merah bersikap manis, namun sifat asli mereka perlahan terkuak. Bawang Merah adalah gadis yang malas, sombong, dan cemburu, sementara Ibu Tirinya sangat memanjakan Bawang Merah dan memperlakukan Bawang Putih layaknya seorang budak. Semua pekerjaan rumah, mulai dari memasak, mencuci, hingga membersihkan rumah, dibebankan sepenuhnya pada Bawang Putih. Penderitaan Bawang Putih semakin bertambah ketika ayahandanya jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah itu, Ibu Tiri dan Bawang Merah leluasa menguasai seluruh harta warisan. Bawang Putih semakin terdesak dan diperlakukan sangat kejam. Suatu pagi, Bawang Putih pergi mencuci di sungai. Ia mencuci dalam kondisi tubuh yang lemah dan perut yang lapar. Tanpa sengaja, selendang merah kesayangan Bawang Merah hanyut terbawa arus sungai yang deras. Ketakutan akan hukuman, Bawang Putih memberanikan diri menyusuri sungai jauh ke hulu. Setelah seharian mencari dan bertanya pada seorang petani, ia akhirnya diarahkan menuju sebuah rumah kayu yang terletak di puncak gunung. Di sana, ia bertemu dengan seorang nenek tua. Nenek itu memiliki selendang yang dicari Bawang Putih. Namun, ia bersedia mengembalikannya jika Bawang Putih bersedia membantunya mengurus rumah selama sehari penuh. Dengan hati ikhlas, Bawang Putih menerima tantangan itu. Ia bekerja dengan tekun dan tanpa mengeluh. Karena terkesan dengan ketulusan dan kerajinan Bawang Putih, sang nenek mengembalikan selendang itu dan menawarkannya sebuah hadiah. Ada dua labu, satu besar, dan satu kecil. Karena kerendahan hatinya, Bawang Putih memilih labu yang paling kecil. Sesampainya di rumah, Ibu Tiri yang sudah marah menunggu. Ia segera merebut labu itu dan membantingnya ke lantai. Alangkah terkejutnya mereka, labu kecil itu pecah dan mengeluarkan tumpukan emas, berlian, dan perhiasan yang berkilauan. Serta-merta, keserakahan menguasai hati Ibu Tiri dan Bawang Merah. Mereka menyusun rencana jahat. Mereka sengaja menghanyutkan selendang lain dan mendatangi rumah nenek tua di gunung. Mereka meniru semua langkah Bawang Putih, namun dengan penuh keluhan dan kemalasan. Pada akhirnya, mereka menuntut labu yang paling besar sebagai hadiah, mengabaikan segala nasihat nenek. Di tengah perjalanan pulang, karena tidak sabar ingin segera menjadi kaya, mereka membuka labu raksasa itu di tengah hutan. Namun, tak ada perhiasan yang keluar. Sebaliknya, dari dalam labu besar itu menyemburlah hewan-hewan berbisa, seperti ular, kalajengking, dan kelabang, yang seketika menyerang mereka berdua. Demikianlah akhir tragis dari keserakahan. Bawang Merah dan Ibu Tiri tewas karena perbuatan mereka sendiri. Sementara itu, Bawang Putih hidup bahagia selamanya dengan harta yang ia peroleh dari hasil ketulusan, kesabaran, dan budi pekertinya yang mulia. Ingatlah, bahwa kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan sejati.